Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper diskusi kelompok kami. Tapi sebelum itu, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila dan teman-teman saya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalia Nafita Samosir, NIM 511181230 dari kelas H Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih customer service. Customer service adalah setiap kegiatan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi kepuasan dari kliennya. Nah, untuk mendapatkan klien atau pelanggan itu sangat sulit dan mahal, tetapi sangat cepat untuk kehilangan pelanggan. Oleh karena itu, peran customer service adalah untuk menjaga agar pelanggan tetap loyal terhadap kita dan juga membantu mensukseskan apa yang pelanggan inginkan. Karena yang paling penting dari customer service adalah bagaimana pelanggan merasa puas. Menurut Kotler, kepuasan adalah perasaan senang dan kecewa membandingkan hasil yang mereka harapkan dan hasil yang mereka terima. Oleh karena ini, peran customer service dalam manajemen supply chain dan logistik sangat penting akhir-akhir ini. Apa saja sih peran dan fungsi dari customer service? Yang pertama, peran dari customer service adalah harus tanggap dalam merespon customer atau pelanggan. Kemudian harus pandai dalam mencari jalan keluar setiap masalah penyedia keuntungan nilai tambah yang penting pada supply chain dengan cara yang efektif. Proses ini berlangsung di antara 3 pihak, yaitu pembeli, penjual, atau pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa terbagi menjadi 2, jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek itu transaksi tunggal, yang jangka panjang itu transaksi dengan kontrak. Contoh dari transaksi tunggal adalah pembelian mesin perusahaan. Kita tidak membutuhkan kontrak dalam pembelian mesin. Kemudian transaksi dengan kontrak, misalnya sewa gedung. Saat menyewa gedung untuk dipakai perusahaan dalam memproduksi produknya, dibutuhkan sebuah kontrak. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang demand forecasting. Apa sih forecasting atau peramalan? Forecasting adalah suatu proses atau aktivitas memperkirakan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu dan data saat ini dengan suatu metode ilmiah tertentu yang lazim disebut dengan metode statistik. Nah, di metode statistik ini ada metode yang membantunya melalui software komputer, analisis tren, perkiraan pokok penjualan, ataupun metode lain yang membantu pembuatan ramalan yang diperlukan secara cepat dan tepat. Kemudian, apa sih tujuan dari forecasting? Tujuannya adalah untuk menentukan berapa banyak dari tiap barang yang diproduksi perusahaan itu yang harus diangkut atau dipasarkan ke pasar. Nah, sangat penting loh bagi perusahaan untuk menjalankan beberapa tipe ramalan permintaan dan mendiskusikan hasil tersebut dengan bagian pemasaran, keuangan, logistik maupun produksi. Ada 2 jenis peramalan, subjektif dan objektif. Peramalan subjektif itu peramalan berdasarkan intuisi orang yang menyusun sehingga keberhasilan hasil peramalan sangat ditentukan ketajaman intuisi. Biasanya peramalan ini itu berdasarkan subjek atau intuisi, pikiran atau hatinya. Jadi berdasarkan langkah peramalan. Yang pertama, menganalisis data masa lalu. Yang kedua, menentukan metode yang digunakan. Yang ketiga, memproyeksikan data masa lalu dan mempertimbangkan faktor perubahan yang mungkin terjadi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nadia dari Manajemen 2018 kelas A akan menjelaskan mengenai inventari manajemen dan logistik communication. Lalu komunikasi yang tidak menentu dapat menyebabkan pelanggan tersesat, transportasi yang berlebihan, persediaan banyak, dan biaya pengundangan meningkat. Lalu kemungkinan juga produksi yang tidak efisien yang disebabkan oleh perubahan jalur yang seringkali terjadi.
Lalu logistik communication, itu tuh komunikasi yang efektif harus berlangsung dalam organisasi, supplier, dan pelanggan. Lalu ada fungsi utama dalam organisasi seperti logistik, perekayasaan, keuangan, pemasaran, dan produksi. Ketiga belas aktivitas logistik lainnya, lalu berbagai jenis aspek dari tiap aktivitas logistik, lalu berbagai anggota supply chain. Jenis-jenis persediaannya itu ada cycle stock, safety stock, persediaan transit, speculative stock, seasonal, dan dead stock. Dan untuk cycle stock itu tuh sangat mudah ditebak dalam perkaranya. Terus safety stock itu berkaitan dengan variasi jarak pendek, baik permintaan maupun penambahan. Ada persediaan transit, yaitu yang transit antara lokasi produsen dan pembeli dan sebelum siap pakai atau dijual. Lalu ada spekulatif stok, itu persediaan disimpan jika terjadi kekurangan material. Terus seasonal itu salah satu bentuk stok spekulatif yang dipegang untuk mengantisipasi permintaan periode waktu tertentu. Ada dead stock, itu persediaan yang tidak ada permintaannya lagi. Inventory management itu bertujuan untuk meningkatkan lalu ada spekulatif stok, itu persediaan disimpan jika terjadi kekurangan material. Terus seasonal itu salah satu bentuk stok spekulatif yang dipegang untuk mengantisipasi permintaan periode waktu tertentu. Ada dead stock, itu persediaan yang tidak ada permintaannya lagi. Inventory management itu bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, untuk memprediksikan pengaruh kebijakan pada tingkat persediaan, dan untuk minimalkan biaya totalitas aktivitas logistik. Alasan-alasan pengadaan persediaan itu memungkinkan perusahaan mencapai skala ekonomis, menyeimbangkan persediaan dan permintaan, memungkinkan spesialisasi produk, melindungi keterbatasan permintaan dan siklus pemesanan, bertindak sebagai buffer di antara interface, bersifat krisis dan rapat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada order processing. Order processing itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, operational elements, meliputi pemasukan pesanan atau pengubahan pesanan, persiapan pengiriman pesanan, dan pemakfakturan. Yang kedua, communication element, yang antaranya meliputi modifikasi pesanan, terus penyelidikan pesanan, penyeruan dan percepatan pesanan, operasi kesalahan, dan permintaan informasi produk. Yang ketiga, ada credit dan collection elements, meliputi pemeriksaan kredit dan proses penerimaan atau pengumpulan rekening. Nah, komputer dan e-commerce dapat membantu mengurangi waktu yang diperlukan di antara penempatan pesanan dan pengiriman produk. Dalam banyak kasus, pesanan dapat dikirimkan secara langsung dari komputer pembeli menuju komputer penjual. Hal ini dihubungkan dengan elektronik data interchange. Selanjutnya ada sistem komunikasi. Meskipun awalnya mahal bagi perusahaan, tapi banyak membantu dalam meningkatkan, meliputi pemasukan pesanan atau pengubahan pesanan, persiapan pengiriman pesanan, dan pemakfakturan. Yang kedua, communication element, yang antaranya meliputi modifikasi pesanan, terus penyelidikan pesanan, penyeruan dan percepatan pesanan, operasi kesalahan, dan permintaan informasi produk. Yang ketiga, ada credit dan collection elements, meliputi pemeriksaan kredit dan proses penerimaan atau pengumpulan rekening. Nah, komputer dan e-commerce dapat membantu mengurangi waktu yang diperlukan di antara penempatan pesanan dan pengiriman produk. Dalam banyak kasus, pesanan dapat dikirimkan secara langsung dari komputer pembeli menuju komputer penjual. Hal ini dihubungkan dengan elektronik data interchange. Selanjutnya ada sistem komunikasi. Meskipun awalnya mahal bagi perusahaan, tapi banyak membantu dalam meningkatkan keakuratan proses pemesanan dan menghemat waktu. Jadi kesimpulannya adalah mengubah peran informasi dalam sistem logistik dan munculnya teknologi baru dikelola atau dalam beberapa kasus secara dinamika mengubah struktur sistem logistik dengan menggunakan teknologi baru dalam bidang logistik.
memungkinkan bersaing di lingkungan global, dan perbaikan dapat direalisasikan dalam melayani pelanggan, dan pengiriman merupakan elemen kunci dalam hasil logistik. Kemajuan teknologi di bidang informasi kemudahan pengembalian keputusan karena ada dan informasi real time dan akurat juga memunculkan perangkat keras baru, perangkat lunak pendukung dan jaringan membantu memperbaiki kinerja dari fungsi logistik sebagai manajemen gudang, manajemen terpusat dan proses pemesanan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, pembahasan mengenai 5 komponen tersebut yang sudah dibahas satu persatu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.